Dan aku juga kaget banget loh, ada berita terbaru dari kamu. Karena kamu udah dorong papanya Jenny sampai ke jurang. Kamu nyelakain papanya Jenny. Ih, jahat banget sih kelakuan kamu, Mbak. Devan. Hati-hati ya kalau ngomong. Devan. Miko, ini diminum ya. Teh hangat manisnya biar kamu gak masuk angin. Makasih, sayang. Sini duduk ya biar aku bawa. Oh, oke. Makasih. Miko, tolongin aku, Miko! Tadi pegang. Mbak, pakai Mbak. Tolong Mbak, pakai. Selama ini aku selalu curiga Miko punya hubungan spesial dengan Dara. Apalagi setelah aku menemukan helaian rambut panjang di atas kasur villa tempo hari. Tapi setelah lihat Miko tadi di danau, dia lebih milih nolongin aku daripada Dara. Aku jadi mulai ragu. Apa aku cuma salah paham selama ini? Bisa aja kan, rambut yang aku temuin di villa itu bukan rambut Dara, tapi rambut penyewa sebelumnya. Mungkin aja penjaga villa kurang teliti bersihin kamar, makanya ada rambut tercacar di sana. Sayang, kau bengong? Enggak, aku kepikiran sama kejadian di danau tadi. Aku ngerasa ceroboh banget bisa sampai jatuh ke danau. Makasih ya sayang. Kamu udah sigap mau nolongin aku. Sayang, itu sudah tugas dan kewajiban aku untuk melindungi kamu karena kamu istri aku. Yang penting kamu aman dan selamat. Miko beneran udah berubah atau cuma pura-pura aja sebenarnya? Di satu sisi aku seneng, tapi satu sisi lagi ada yang masih ngeganjel di hati aku. Dan aku harus tetap buktiin itu. Ya udah kalau gitu, boleh. Ya, kasih ya. Ini ya Kak pesanannya. Oke, kasih ya. Iya. Udah jadi. Kita makan di rumah yuk. Kenapa? Kamu kok kelihatannya kayak lagi mikirin sesuatu yang berat banget? Enggak, aku cuma lagi mikirin makanan yang kamu beli aja. Harum banget, jadi lapar. Aku juga udah lapar banget. Yuk. Hei, kamu Alia kan? Perempuan yang lagi viral di restoran Susti berantem karena ngerebut calon suami orang, ya kan? Dan aku juga kaget banget loh, ada berita terbaru dari kamu. Karena kamu udah dorong papanya Jenny sampai ke jurang. Kamu nyelakain papanya Jenny.
banget sih kelakuan kamu, ih! Mbak! Devan, Hati-hati ya kalau ngomong. Devan. Apa sih? Maaf Mbak, berita yang ada di sosial media itu sama sekali nggak benar. Saya nggak pernah berusaha untuk mencelakakan Om Wildan, apalagi melakukan itu. Alah, mana ada penjahat ngaku. Kalau penjahat ngaku, penjara tuh penuh, Mbak. Dan semuanya yang ada di sini, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, saya mau kasih tahu ya, perempuan ini namanya adalah Alia. Dan dia istri dari Bapak Devan yang terhormat, CEO Baldi Holding Company, ya kan? Dan juga Alia ini nih mas-mas mbak-mbak, dia udah mencelakakan Pak Wildan, papanya Jenny. Pokoknya kelakuannya tuh jahat banget, bapak-bapak, ibu-ibu jahat banget. Maaf, Mbak. Aduh, viral di mana-mana. Sebentar. Saya tanya dulu, Mbak ini siapa ya? Kenapa kok kesannya Mbak lebih tahu kejadian itu dibandingkan saya yang ada di sana dan mengalami kejadian itu sendiri? Kamu mau tahu siapa saya? Saya adalah follower lamanya Jenny di sosial media dan saya udah lama banget ngikutin dia. Jadi saya yakin 100% apa yang dikatakan dan diceritakan Jenny adalah benar adanya. Dan saya juga kasihan banget ya sama Jenny ya. Dia mengalami seperti ini sekarang. Tapi kamu Alia, kamu malah enak-enakan santai-santai di sini. Mengelak kelakuan kamu ya, kejahatan kamu. Dan kamu sama sekali nggak merasa bersalah. Ih, kamu tuh bener-bener ya, mbak, mas-mas nih, perempuan yang jahat banget. Mbak, tolong dengerin saya. Istri saya memang nggak salah. Jadi tolong jangan nyebar fitnah. Apalagi di tempat ramai seperti ini. Bisa-bisa orang di sini salah paham sama istri saya. Dan seperti istri saya bilang tadi, Mbak nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Jadi tolong, jangan menghakimi istri saya secara sepihak. Alia, ayo kita pergi dari sini. Kita nggak perlu jelasin apapun juga ke orang yang udah terlanjur terhasut dan benci sama kamu. Karena apapun yang kita coba jelasin, akan percuma. Ya pasti orang bener adanya ya cerita itu ya. Mau kemana kamu? Mbak, jemput lo. Saya belum selesai bicara. Kamu ini benar-benar perempuan jahat kamu. Hei, cukup ya, cukup. Saya udah cukup sabar mendengar tuduhan Mbak terhadap istri saya. Tapi kalau Mbak berani nyerang istri saya secara fisik, saya nggak akan tinggal diam. Saya nggak akan segan-segan membawa masalah ini ke kantor polisi. Mau kita selesai di kantor polisi?